Selamat datang di YouTube gua yang penuh dengan ketakutan. Semoga aja kita akan coba lagi. Oke, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Nggak subscribe juga apa-apa, yang penting tonton sampai habis. Like kalau perlu, wajib ya, tolonglah tonton sampai habis. Kita akan nonton horor lagi hari ini, penuh dengan ketegangan, ketakutan. Oke, nggak usah berlama-lama, siapkan pot ya, kopi jangan lupa. Kalau udah siap mentalnya, kita mulai ke videonya. Let's go. Pertama adalah akun khusus posting penampakan ya, misteri horor ya. Oke, kita mulai. Siapkan mental kalian. Ada yang janggal dengan video ini. Kembar kali ya. Warga dikejar istriku yang meninggal 9 bulan. Istriku gentayangan pas malam harinya merinding. Mana anjir? Karena ada penampakannya, nggak ada teriak-teriak doang. Udah mulai kelihatan belum? Pasti yang kalian bakal lihat pertama kakinya yang tanpa alas kaki. Waktu ngefoto itu bener-bener keadaan kampung sangat sepi. Karena aku sampai sini udah hampir jam 10 malam gitu, oke? Oh, ini foto. Oke, ini foto. Oke, ini ada. Kata apa, cu? Coba zoom kali ya. Iya sih, ada orang nih di sini nih. Di Wonosobo ya. Kalau begini mau lewat apa enggak, guys? Kira-kira, guys? Hah? Kalau gue sih skip ya. Balik, pulang, atau kemana deh? Nongkrong. Apa ini? Berniat memindahkan sangkar burung, malah ada sosok pocong muncul di depan muka. Di depan muka, begini. Ya, videoin dah. Jauh ya? Aku tak berani ke sana. Aku senterkan kakak. Senterkan kakak. Logatnya daerah mana ini ya? Sumatera, Sulawesi kah? Kakak mas, Sulawesi harusnya ya. Timur sana dah. Mana anjir? Iya gelap kak, senter nih. Tapi aku Kalian kelihatan gak sih guys? Gue enggak dah. Gue coba fokus ya. jauh ya? Gue coba fokus nih. Oke, orang jalan. Ya. Coba kita lihat. Aku tak berani ke sana. Aku senterkan Ya. kakak. Oh ini. Senterkan. Itu kali ya. Menadin.
Nggak ketemu guys, mungkin gue orangnya kurang sensitif sama hal-hal yang hantu-hantu begini, jadi gue nggak bisa kelihatan di mana hantunya. Gue nggak tahu dah. Coba kalau kalian tahu hantunya di mana, kasih tahu gue. Waduh. Sebentar dong. Sabar. Kita baca dulu. Jenis-jenis kuntilanak bervariasi menurut cerita rakyat dan kepercayaan. Sering dibedakan berdasarkan warna dan perilakunya. Oke. Ih, serem kenyelek. Kuntilanak putih paling lemah, hanya jahil, rambut panjang menandakan lama kematian, sering muncul tapi tidak berbahaya. Jadi semakin panjang rambutnya, semakin lama dia mati. Udah lama dia mati, lama banget gitu. Mungkin gitu ya. Kuntilanak putih itu yang biasa orang sering lihat ya, karena paling sering tuh kuntilanak warna putih. Kuntilanak merah lebih seram, pakaian merah darah muncul karena dendam atau urusan belum selesai. Bawa anjir darah dan sangat agresif. Anjir. Gokil, seram. Kuntilanak hitam, waduh, terkait dukun biasanya bisa menyerap energi, muncul di tempat kejahatan atau kuburan. Penguasa kuntilanak lain, leadernya nih kuntilanak hitam. Belum pernah tahu gue, belum pernah lihat, belum ada cerita juga. Kuntilanak biru paling kuat dan berbahaya, penunggu alam gaib, muncul di tempat mistis, tinggi, bisa membuat lemas tak sadarkan diri. Yang terakhir nih, kuntilanak laki-laki. Waduh. Berbadan hitam atau mirip kuntilanak biasa, sangat jahat, mengincar pria, berjalan kayang atau bergelantungan seperti kelelawar. Aduh, lihat hantu berjalan kayang tuh udah serem anjir. Ya. Kuntilanak CMWK ini. Selama gue hidup, gue belum pernah ketemu hantu sama sekali ya. Sama sekali. Walaupun kantor yang gue pakai recording ini katanya serem gitu. Pernah masuk ke suatu podcast kalau nggak salah, yang jadi hostnya, yang jadi guestnya itu security gue di sono di depan. Katanya kantor gue ini banyak hantunya. Dia sering lihat hantu di sini katanya. For your information, gue recordnya malam-malam ya. Biar tambah ngeri. Waduh. 7 penampakan yang paling menyeramkan dan jelas. 7 penampakan yang paling menyeramkan dan jelas. Jelas ini ada pocong di belakang orang yang lagi lembur, lampunya mati semua. Pocong di depan rumah. Seorang wanita iseng merekam suaminya yang akan berangkat kerja pada jam 4:30 subuh hari. Namun yang tak dia sadari, ada suatu penampakan aneh yang ikut terekam pada videonya tersebut. Coba perhatikan. Ya. Ini bisa aja tiang ya, belum tentu hantu nih, gue nggak yakin sih, cuman belum tentu, masih bisa diperdebatkan. Jadi gini ya, gue di channel ini gue nggak nakut-nakutin orang, gue akan, kalau itu hantu gue bilang hantu, kalau gue nggak tahu gue bilang nggak tahu, kalau itu bukan gue bakal bilang bukan gitu dengan argumen gue pribadi gitu. Cuman gue nggak berniat buat nakut-nakutin kalian. Ada satu teori yang namanya Occam-Razor Principle, menyatakan bahwa penjelasan yang paling sederhana untuk suatu fenomena dengan asumsi paling sedikit cenderung merupakan penjelasan yang paling benar, paling mungkin benar, atau seperti yang diungkapkan oleh William dari Occam, pluralitas tidak boleh diajukan tanpa kebutuhan. Ini adalah pedoman untuk memilih di antara beberapa hipotesis yang menjelaskan data yang sama, di mana versi yang lebih ringkas dan tidak memerlukan entitas atau asumsi tambahan lebih disukai daripada yang lebih kompleks. Tuh, intinya sesuatu yang lebih sederhana yang bisa diterima otak kita, itu yang akan diterima, bukan yang belibet, itu akan lebih susah diterima. Jadi ketika lu ngelihat bayangan putih seperti ini, yang paling gampang adalah ini adalah penampakan dari hantu. Itu yang paling gampang ditangkap oleh otak kita.
Pengendara mobil ini saat itu sedang merekam video untuk memperlihatkan situasi salah satu desa di Aceh yang terkena dampak banjir. Namun ada suatu penampakan aneh yang membuat pria tersebut seketika terdiam seperti orang yang merasakan takut. Coba perhatikan. Iya. Lah di atas Jir. Terekam di kamera ada penampakan putih-putih yang sekilas terlihat seperti sesosok pocong tengah melayang-layang tepat di atas jalan. Pria tersebut yang menyadari keberadaannya pun seketika terdiam tak berbicara seperti merasakan takut ketika melihatnya. Pengunggah menjelaskan kepada seorang netizen yang berpikir itu mungkin saja pakaian yang tersangkut di kabel listrik dengan memberitahunya kalau tiang-tiang listrik di sana sudah pada roboh. Ya benar. Baik. Gua nggak tahu ini apa ya, cuman seperti gue bilang tadi, ketika gue nggak tahu itu apa, gue bilang nggak tahu, ya. Serem apa enggak? Kalau ada yang sengaja kesorot, cuekin aja dan jangan ditegur. Itu aturan di jalan, di gunung atau di apa. Katanya sih gitu. Kita coba cek videonya dari Top Beat Channel. Pocong anjir. Asli nggak nih guys? Bentuknya sih pocong ya. Minggir dah. Klakson kalau perlu. Assalamualaikum gitu ya. Penampakan genderuwo di gudang. Maaf kamera goyang-goyang. Sambil ngopi guys. Mana cuk? Mana sih atas tadi item-item itu ya? Ini ya. Can be anything, right? Maksudnya bisa apa aja ini. Coba kalian lihat ini bentuk apa. Kalau gue sih nggak ngeliat bentuk apa-apa ya. Kayak ya cuman bayangan hitam aja gitu. Gak tau dah. Kok bisa lolos jadi satpam? Viral, satpam pasar teriak histeris ketakutan usai mematikan lampu pasar. Ya. Masih belum gelap ya. Waktunya kita matiin lampu yang sana, habis itu kita cabut Ya. cabut ya. Oke, Pak. Tunggu ini kamu ya. Hmm. Ini dia stop kontaknya ya. Ini bakalan mati ya guys. Bismillah. Woi, gelap tuh ya. Woi, wah ini udah gelap nih. Ini udah beda hawanya ya. Sumpah ini udah beda nih. Ini udah beda ya. Woi. Sabar dong. Bahaya. Oh. Yes. Kita pelan-pelan di sini, harus pelan-pelan dulu. Jangan langsung itu menyala bangku. Itu apa tuh menyala bangku? Itu Bukan lah, itu baju itu. Maaf itu salah. Di pasar kan banyak orang jual baju ya. Kita jadi suasananya gitu ya. Woi. Ya haram. Ya haram Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapapun yang ada di sini. Ya Allah. Dia kok bisa lolos jadi satpam? Nih satpam begini nih ya. Kita kalau mau nyolong mau maling di pasarnya dia nih, lu tinggal jadi pocong aja, pakai baju pocong aja. Lu datang ke pasar ini pakai baju pocong, satpamnya lari karena takut ya kan, udah ambilin barang-barangnya.
Kenapa jadi serem? Karena manekin itu ketika terang itu akan menjadi ya normal manekin gitu. Ketika gelap akan berubah suasana. Kadang gelap itu menjadikan kromatik ya. Jadi warna hitam dan putih aja gitu. Warnanya cuma dua itu. Manekin ataupun baju ataupun apapun itu yang kena yang cuma jadi hitam putih itu akan jadi mengerikan. Serem banget. Manekin itu akan jadi serem ketika hitam dan putih, tidak ada warna lain. Believe me, ya, manekin itu akan menyeramkan ketika gelap. Dan ini banyak manekin, baju-baju yang bikin kita takut. Dan satpam ini akan gampang kecurian nantinya. Kalau dia mentalnya masih mental banci Thailand. Next. Seorang anak hampir saja jadi santapan ibu yang kerasukan jin. Anjir. Coba. Waduh. Kok Mama bawa daun pisang? Buat apa, Ma? Mama? Nah kan anaknya kebingungan sob. Ya tadinya ibunya kan sakit tiduran gitu. Tiba-tiba jalan sendiri. Terus apa ya, kayak ngebawa sesuatu itu ibunya. Kayaknya habis COD pakai buang. Abang kurirnya kemalaman ya COD sama emaknya. COD hasil Alisha. Enggak ya, bukan sob ya. Setelah membawa sesuatu di tangannya itu ya, kita lihat bareng-bareng apa yang terjadi selanjutnya sob. Mana sih Mama? Nggak ada sih. Mama, nggak boleh makan cacing. Anjir, makan cacing. Nggak boleh makan cacing, Ma. Waduh. Ya, kalau kalian ada Kesurupan, ini namanya kesurupan. Banyak teori yang menyatakan apa itu kesurupan. Ada teorinya. Kalau kalian mau tahu lebih jauh teori kesurupan, ntar gue jelasin. Kita bisa ngomong kalau kesurupan karena A, B, C, D. Hantu karena A, B, C, D. Cuman ketika kita ngalamin hal itu di tempat kejadian langsung, semuanya berubah. Takut. Iseng-iseng foto, cek kamera, ternyata ada penampakan. Dan ini real. Bukan AI ataupun editan. Kita coba lihat. Sumpah demi apapun ini bukan AI atau editan. Sumpah demi apapun. Foto satu biasa aja. Foto di rumah ya. Foto dua anjir. Kayak mau kena juga sih. Dan ini fotoku mencoba mencocokkan tingginya dan ternyata tinggi banget. Saya aja 175 cm. Lebih tinggi dari gue ya. Segini. Pocongnya tadi segini dah. Percaya nggak percaya, sumpah apapun ini bukan rekayasa, real dan baru satu kali saya melihatnya. Oke. Tinggi coba berarti 180 ini anjir. Lu tiduran terus diliatin beginian, diliatin aja lu. Anjir serem anjir. Nggak tahu dah gue mau ngapain, mau kabur juga kemana anjir, itu jadi di depan. Lagi asik mainan burung. Burung. Pria ini menyeramkan. Pria ini merekam sosok pocong yang sedang lewat. Cepet ya larinya. Wah. Gak kelihatan lagi. Bisa. Cukup udah. Kenapa pocong itu serem sih guys? Kenapa coba? Kenapa pocong itu serem? Iya, padahal dia lari juga gak bisa. Gerak susah, tangan diikat. Tapi keterbatasan dia itu yang bikin kita takut gitu. Gak bersuara. Gimana coba suara pocong? Kan gak ada. Paling juga
Buka ikatan saya. Tolong buka ikatan saya. Ini beneran pocong atau halusinasi? Bubur kali. Yo next. Ca. Mula. Kenceng banget. Latosin hamilillah. Mana cu?